Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Akbar Pangestu dari kelas 11 IPS 1 absen 26. Kali ini saya akan mempresentasikan pelajaran PJUK tentang bab bulu tangkis. Pengertian bulu tangkis. Permainan bulu tangkis merupakan permainan bola kecil dengan raket dan kok yang dipukul melalui net yang direntangkan di tengah lapangan. Permainan ini dapat dimainkan oleh 2 orang tunggal maupun 4 orang ganda. Peraturan permainan bulu tangkis ditetapkan oleh IBF (International Badminton Federation). Induk organisasi bulu tangkis Indonesia adalah PBSI, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, yang didirikan tahun 1951. Indonesia secara resmi menjadi anggota IBF tahun 1953. Langkah awal untuk dapat bermain bulu tangkis dengan baik adalah menguasai teknik-teknik dasarnya terlebih dahulu. Penguasaan teknik dasar permainan bulu tangkis harus dipelajari dengan baik dan benar. Teknik-teknik dasar bulu tangkis meliputi yang pertama, teknik pegangan, yang kedua, teknik servis, yang ketiga, teknik pukulan, yang keempat, teknik hitting position. Teknik pegangan. Teknik pegangan terdapat beberapa teknik. Yang pertama, American grip. Cara memegang raket dengan pegangan Amerika, yakni letakkan raket di lantai secara mendatar. Kemudian, ambillah dan peganglah sehingga bagian tangan antara ibu jari dan jari telunjuk menempel pada bagian permukaan yang lebar. Yang kedua, English grip. Yakni cara memegang raket dengan pegangan Inggris. Caranya, letakkan raket miring di atas lantai, kemudian raket diangkat pegangannya sehingga bagian tangan antara ibu jari dan jari telunjuk menempel pada bagian permukaan pegangan raket yang kecil atau sempit. Yang ketiga ada forehand grip. Caranya adalah memegang raket seperti orang yang berjabat tangan. Caranya hampir sama dengan pegangan Inggris, tetapi setelah raket dimiringkan, tangkai dipegang dengan cara ibu jari melekat pada bagian dalam yang kecil, sedangkan jari-jari lain melekat pada bagian yang dalam yang lebar. Backhand grip. Cara memegang raket, letakkan raket miring di atas lantai, kemudian ambil dan peganglah pada pegangannya. Letak ibu jari menempel pada bagian pegangan raket yang lebar. Jari telunjuk letakkan berada di bawah pegangan pada bagian yang kecil. Kemudian raket diputar sedikit ke kanan sehingga letak raket bagian belakang menghadap ke depan. Yang terakhir, shake hand grip. Cara memegang raket di mana raket dipegang pada bagian tangkainya seperti cara Inggris, tetapi setelah raket dimiringkan, maka tangkai dipegang seperti orang yang berjabat tangan. Selanjutnya, teknik servis. Servis terdapat dibagi menjadi beberapa teknik, yakni yang pertama, service drive. Jenis servis ini pada umumnya arah dan jatuhnya kok sedekat mungkin dengan garis seorang pemain lawan, dan kok sedapat mungkin melayang relatif dekat di atas jaring atau net. Oleh karena itu, jenis servis ini kerap digunakan oleh pemain ganda. Yang kedua, servis pendek. Kok harus dipukul dengan ayunan raket yang relatif pendek. Pada saat perkenaan dengan kepala, raket, dan kok, siku dalam keadaan bengkok untuk menghindari penggunaan tenaga pergelangan tangan dan perhatikan peralihan titik berat. Yang ketiga, servis panjang. Terdapat beberapa cara untuk melakukan servis panjang, yakni tangan kiri yang memegang bola jatuhkan tepat di depan, putar badan pada saat berat badan berpindah dari kaki belakang ke kaki yang di depan. Pergelangan tangan dan lengan berputar. Bola dipukul tinggi dan jauh. Sebelum bola dipukul, kedua kaki jangan bergeser. Gerakan akhir servis, arahkan tangan melampaui bahu kiri. Yang keempat, servis cambukan. Servis cambukan merupakan servis yang bisa membingungkan lawan karena shuttlecock jatuh tanpa disadari pihak lawan. Servis ini dilakukan sama seperti servis biasa, tetapi pukulan dilakukan dengan cara menyambungkan raket dengan cepat. Selanjutnya, teknik pukulan. Teknik pukulan juga dapat dibagi menjadi beberapa teknik. Yang pertama, pukulan net. Pukulan yang dilakukan di dekat net yang dipukul dengan sentuhan halus namun akurat. Tujuan dilakukan netting adalah supaya shuttlecock yang jatuh di bidang lawan jatuh sedekat mungkin dengan net. Yang kedua, pukulan lob. Pukulan lob adalah pukulan dalam permainan bulu tangkis yang bertujuan untuk menerbangkan shuttlecock setinggi mungkin mengarah jauh ke belakang garis lapangan lawan. Yang ketiga adalah pukulan chop atau drop shoot. Pukulan untuk
menempatkan shuttlecock secepat dan sedekat mungkin dengan net di area lapangan. Lawan yang termasuk dalam cara bermain bulu tangkis untuk pemula untuk melakukan pukulan drop shot membutuhkan keterampilan dan diusahakan supaya shuttlecock jauh secara tajam ke bawah. Yang keempat ada forehand. Forehand merupakan pukulan yang diayunkan dari belakang badan kita dengan arah depan raket dan telapak tangan kita menghadap shuttlecock. Yang kelima ada backhand. Pukulan backhand merupakan pukulan yang berbanding terbalik dengan forehand, di mana pukulan ini dilakukan dengan tangan kanan dengan posisi dari sebelah kiri sehingga tangan membelakangi arah pukulan. Yang keenam, smash. Pukulan smash itu adalah pukulan yang dilontar secara cepat dan sekeras-kerasnya dengan menukik yang masuk ke bidang lawan. Lalu yang ketujuh, drive. Pukulan drive merupakan salah satu unsur terpenting dalam permainan bulu tangkis, terutama permainan ganda, karena bertujuan untuk menekan lawan ke arah belakang secara mendatar sehingga lawan akan mengembalikan shuttlecock secara melambung yang akhirnya akan memudahkan pemain menyerang dan mematikan lawan. Yang kedelapan, underhand. Pukulan underhand adalah kebalikan dari pukulan overhead. Jika overhead memukul bola yang masih berada di atas kepala, maka underhand memukul bola yang sudah berada di bawah bahu. Yang terakhir, dapat overhead clear. Overhead dalam melakukan permainan bulu tangkis merupakan pukulan yang menghasilkan suatu bentuk penerbangan shuttlecock setinggi mungkin mengarah jauh ke belakang garis lawan di daerah lawan. Teknik yang terakhir yaitu teknik hitting position. Posisi merupakan posisi memukul bola atau kerap disebut preparation. Waktu sekian detik yang ada pada masa persiapan ini juga dipakai untuk menentukan pukulan apa yang akan dilakukan. Karena itu, posisi persiapan ini sangat penting dilakukan dengan baik dalam upaya menghasilkan pukulan berkualitas. Terdapat dua cara melakukan hitting position secara efektif. Yang pertama, overhead untuk pegangan tangan kanan. Cara melakukan overhead untuk pegangan tangan kanan sebagai berikut. Yang pertama, posisi badan menyamping arah net. Yang kedua, kaki kanan berada di belakang kaki kiri. Yang ketiga, saat memukul bola harus terjadi perpindahan beban berat badan dari kaki kanan ke kaki kiri. 4. Posisi badan harus selalu berada di belakang bola yang akan dipukul. Teknik yang kedua untuk pukulan underhand net. Cara melakukan pukulan underhand net sebagai berikut. Salah satu kaki di depan, lutut kaki kanan dibengkokkan sehingga paha bagian bawah agak turun, kerendahnya sesuai dengan ketinggian bola yang akan dipukul. Sedangkan saat bola dipukul, posisi kaki kiri harus tetap berada di belakang dan hanya bergeser ke depan sedikit. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.